Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royhan. Ya, saya berasal dari kelas A. Di sini langsung saja saya untuk menyelesaikan tugas akhir Tarikh Al-Hadarah Al-Islamiyah, yaitu mengenai tentang tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Nah, di sini saya akan menyampaikan yaitu tentang Sultan Zainal Abidin. Siapa sih beliau? Kalau ingin tahu lebih lanjut, nanti saya akan bahas sedikit tentang beliau, yaitu profil beliau, keluarganya, kemudian sepak terjang apa ya yang dia perjuangkan, peta dakwahnya di mana aja, kemudian sedikit cerita al-juhud, juhud itu perjuangan, dan hasil perjuangannya, dan tentunya ada peninggalannya juga. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu siapakah beliau? Sultan Zainal Abidin. Beliau adalah Raja Ternate yang ke-18 yang berkuasa selama 14 tahun. Beliau adalah putra Kolano marhum Gapi Baguna II. Jadi dulu itu untuk gelar raja itu namanya Kolano. Setelah Sultan Zainal Abidin masuk, itu berubah menjadi penyandangnya gelar, dan kerajaannya berubah menjadi kesultanan Islam yang berdasarkan Islam. Beliau adalah penguasa pertama dari kerajaan Ternate yang menyandang gelar sultan sebagai gelar raja. Baru pertama kali beliau yang mempelopori. Sekarang keluarga beliau yang kedua, keluarga beliau. Siapa saja keluarga beliau? Keluarga beliau, Sultan Zainal Abidin memiliki 2 orang istri dan 6 orang anak, yaitu Tabariji, Khairun Jamil, Dayal, Buhayat, dan satunya lagi, dan ada yang lain juga, dan satunya lagi itu adalah Kaicil Leliatur, dan yang pada masa dewasanya dia menjadi Sultan Bayanullah, penerus tahta dari Sultan Zainal Abidin. Oke, sekarang yang ketiga, saya akan membahas apa saja sepak terjang beliau ya dalam perjuangan Islam ini. Sebelum diketahui apa saja sepak terjang beliau, ya hendaknya perlu kita ketahui tentang apa itu sifat-sifat beliau, seperti apa sifat beliau sih. Sifat beliau dan watak beliau itu memiliki sifat yang baik, jujur, berkepribadian yang baik, yang bijaksana, memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus. Dan sekarang sih ngomongnya good leadership, yang tidak jauh dari ayahnya. Seperti gambarannya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, seperti itu. Lalu apa sih perannya yang melebihi ayahnya? Yaitu Sultan Zainal Abidin memiliki peran yang lebih daripada ayahnya. Prestasi terbesarnya adalah perubahan struktur pemerintahan yang sebelumnya menjadi pemerintahan Islam dan menetapkan agama Islam sebagai agama resmi. Hebat ya, gak gampang padahal. Dan struktur kelembagaan Kesultanan Ternate yang diterapkan oleh Sultan Zainal Abidin memberikan pengaruh yang signifikan. Jadi setelah membuat kerajaan yang berdasarkan agama Islam secara resmi, kerajaan yang lain pun ikut terpengaruh, ikut mempengaruhi, juga didakwahkan lagi ke sana. Bukan hanya kerajaan Ternate, bahkan nanti juga muncul berpengaruh kepada kerajaan Tidore, kerajaan Bacan, seperti itu. Pokoknya di daerah Maluku sana. Sekarang yang keempat yaitu peta dakwah beliau. Peta dakwah di mana aja sih dakwah beliau? Atau kalau lebih enak aku ngomongnya ya, lebih enak di mana aja, mungkin pernah kemana aja gitu. Yang pertama, sejak kecil beliau Sultan Zainal Abidin itu pergi ke tanah Jawa. Pergi ke Jawa ngapain? Ke Jawa ya, bahasa kitanya sekarang mondok gitu istilahnya. Mondok di pesantren Islam, tepatnya di pesantren Sunan Giri tahun 1494. Berarti ini pondoknya lama sekali. Lalu setelah bertahun-tahun,
banyak sekali kegiatan cerita-cerita perjuangan beliau. Nanti saya jelaskan bab selanjutnya. Nah, setelah bertahun-tahun karena memang kembali ke rumahnya untuk berdakwah lagi di rumahnya, mengembangkan ajaran yang telah diperdalam, yang telah dipelajari di Jawa, di tanah Jawa. Sebelum singgah ke Maluku sana, beliau singgah ke Makassar dan Ambon, ya untuk mencari orang-orang yang bisa saling membantu dia. Jadi dalam berdakwah ini beliau punya prinsip cari orang yang bisa diajak untuk membantu dahulu, ya dengan cara halus, pastinya bukan dengan cara kasar. Apalagi kalau sudah ada pendakwah, seperti dalam firman Allah, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan kepakkanlah sayapmu, maksudnya rendah hatilah pada orang-orang yang mengikutimu, yaitu dari orang-orang iman. Maka tipe dakwah beliau ini juga sama seperti itu, yaitu tentang dakwah yang halus, dakwah yang baik. Nah, ajaran-ajaran yang lain dakwah beliau itu juga berkembang juga, yaitu ajaran sufisme. Sebenarnya sufisme ini ajaran dari orang yang Timur Tengah, tapi pada saat di zaman Sultan Zainal Abidin juga dikembangkan juga, ya itu. Bahkan yang lebih mantapnya lagi, yaitu beliau bisa memadukan akulturasi budaya, interaksi budaya antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan lokal. Banyak contoh. Oke, sekarang yang kelima, ini ana abhasu an juhudihi fi intisyari dinil Islam. Saya akan membahas tentang perjuangannya dalam penyebaran agama Islam. Tidak dapat dipungkiri seorang sultan, seorang raja, maka beliau berdakwah dengan cara untuk mengajak para pengikutnya, para namanya raja, rakyatnya, seperti itu. Tapi di sini sebelum itu saya menceritakan tentang seperti cerita sebelumnya, yaitu tentang saat beliau mondok dulu. Beliau dari kecil sudah mondok di tanah Jawa, dan sebelum mondok pun sudah mendapatkan pendidikan Islam oleh ayahnya, di mana ayahnya itu mendapatkan agama Islam ini lantaran atau perantara dari ya seorang Islam yang orang Arab, yaitu Datuk Maulana Hussein. Tentu saja saat beliau mondok di tanah Jawa, itu beliau menjalin persahabatan yang kuat, bahkan persekutuan yang kuat. Ya, banyak teman-teman yang dijadikan sebagai persahabatan di sana, bahkan sebagai persekutuan. Dan beliau memiliki lakop atau julukan, yaitu Sultan Bualawa atau Sultan Cengkih, sebab beliau adalah seorang pejuang yang gagah berani berjuang, kemudian cerdas, cendekiawan, serta salih. Nah, bukti keberanian beliau di sini. Itu pada suatu saat ketika ada seorang pembunuh suka bunuh bayaran, menjadi gila dan mengamuk, ingin meresahkan masyarakat dan menyebabkan semua orang itu para tunggang langgang ya udah bingung ke sana kemari. Beliau seorang diri berani menuju kepadanya, menghadapinya tanpa gentar, dan langsung memenggal kepala pembunuh tersebut. Langsung dibunuh oleh beliau, membunuh dengan sekali sabetan pedang. Ini salah satu ciri karomah dari beliau, ya. Bahkan sabetan pedang itu dapat membelah batu besar di tempat kepala itu jatuh. Jadi beratkan ada orang pembunuh bayaran itu tadi merusakkan orang-orang, ya kesana kesini ngancam orang. Dia datang, kemudian dia membawa pedang, langsung dia membunuh orang itu. Dia belah, dia penggal kepalanya, dan di bawahnya ada batu tuh juga kebelah segalanya. Ya, jadi sabetannya itu ya kencang dan keras sekali. Ya, itu ciri-ciri karomah dari beliau. Dan setelah lama mondok di sana bertahun-tahun, dalam perjalanan pulang ke Jawa, beliau singgah di beberapa pulau, di Pulau Sulawesi, dan sebelum di Maluku ada di Ambon tuh ya.
Beliau merundingkan fakta-fakta untuk saling membantu. Nah, pada saat sampai di kerajaan dari Jawa, beliau memboyong guru-guru Islam. Di antaranya yang paling terkemuka adalah seorang ulama yang masyhur yang bernama Tugu Bahanun, yang membantu penyebaran kebudayaan Islam dan pengaruh Ternate di seluruh Kepulauan Maluku. Nah, salah satu upaya beliau yang terpenting adalah mengembangkan Islam, termasuk di saat itu mendirikan sekolah Islam dengan guru-guru yang beliau boyong tadi dari Jawa, dan membentuk Jolebe atau Bobato Akhirat yang bertugas membantu Sultan untuk mengurusi dan mengamati segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di wilayah Kesultanan Ternate. Sekarang yang keenam, ya, ini adalah buah hasil dari juhudihi fil Islam, buah hasilnya. Yang pertama yaitu pembentukan lembaga baru, struktur pemerintahan dengan diangkatnya lembaga Jolebe atau Bobato berjubah putih dan ditugaskan untuk membantu Sultan dalam urusan-urusan keagamaan, serta mendampingi Bobato berjubah hitam itu sebagai yang membantu bertugas pada Sultan dalam urusan pemerintahan. Jadi membentuk lembaga-lembaga yang baik, ya. Lalu peresmian Islam sebagai agama kerajaan dan peralihan kerajaan ke kesultanan. Lalu hasilnya beliau perubahan gelar raja dari Kolano itu gelar raja Maluku saat dulu, diganti dengan gelar sultan yang menerapkan nilai Islami. Nah, ini yaitu penetapan sultan sebagai pembina agama Islam atau Amir Din yang membawahi Jolebe berjubah putih. Jolebe terdiri dari seorang qadi, kalim di sananya, 4 orang imam, 8 orang khatib, dan 16 orang moding yang membantu Amiruddin menjalankan fungsi-fungsi keagamaan dan syariat Islam. Akan tetapi, menurut sejarah, kerajaan Ternate ini mampu dikalahkan oleh Portugis, dimana saat itu Portugis menjajah Islam dimulai dari Maluku sana, masuk di Maluku sana. Nah, kerajaan ini runtuh oleh situ. Bagian itu. Nah, di sini ada salah satu peninggalan Kesultanan Ternate, yaitu seperti Masjid Jami Sultan Ternate, Istana Kerajaan Ternate, Benteng Toluko, Benteng Oranje, Benteng Kalamata. Ya, mungkin cukup itu saja dari saya. Mohon maaf banyak banget kekurangan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa syukran 'alal ihtimam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.